Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Neymar dikabarkan tolak tawaran kontrak baru. Neymar dikabarkan telah menolak kontrak baru dengan Paris Saint-Germain. Portal berita Spanyol Sport mengklaim Neymar bersikeras untuk kembali ke Barcelona pada jendela transfer mendatang. Barcelona juga mencoba melobi PSG agar melepas Neymar dengan menawarkan pemain lain sebagai gantinya. Sport melaporkan bahwa dengan berakhirnya musim Ligue 1 2019-2020, Neymar mengatakan kepada PSG bahwa dia ingin keluar dan tidak akan menandatangani kontrak baru di klub. Juventus terdepan untuk transfer Sandro Tonali. Teka-teki mengenai kemana Sandro Tonali akan berlabuh musim depan mulai menemukan titik terang. Gelandang muda Brescia itu diberitakan akan bergabung dengan juara bertahan Serie A Juventus. Sang gelandang diberitakan masih belum percaya diri untuk pindah ke luar negeri. Ia merasa kemampuannya belum cukup teruji di level tertinggi, mengingat ia baru bermain di Serie A musim ini. Tonali menilai bahwa Juventus adalah tim terbaik di Italia saat ini. Untuk itu, permainannya bisa berkembang dengan pesat bersama si nyonya tua. Brescia sendiri diberitakan sudah siap mengikhlaskan kepergian Tonali ke Juventus, namun mereka dikabarkan meminta bayaran sekitar 60 juta euro untuk mahar transfer sang gelandang. Ex-pelatih Milan jadi kandidat pelatih Torino. Mantan manajer AC Milan, Marco Giampaolo, dilaporkan menjadi kandidat terkuat untuk melatih Torino musim depan, setelah pihak klub mengkonfirmasi tak akan memperpanjang masa kerja Moreno Longo. Bahkan harian Tuttosport melaporkan Giampaolo sudah menyepakati secara prinsip untuk menerima pekerjaan di Torino itu. Kendati aturan Liga Italia Serie A melarang seorang pelatih dikontrak lebih dari satu klub dalam semusim. Mengingat Giampaolo dipecat oleh Milan pada 8 Oktober 2019 setelah baru memimpin 7 pertandingan Serie A, itu berarti ia harus menunggu hingga musim 2020-2021 untuk memiliki kontrak dengan klub lain. Icardi tak mau balik lagi ke Inter. PSG kabarnya masih ragu membeli Icardi secara permanen lantaran krisis finansial akibat wabah COVID-19. Jawara Ligue 1 itu dilaporkan lebih memilih memperpanjang masa pinjaman atau meminta Inter memotong opsi perekrutan Icardi menjadi 50 juta euro. Terkait masalah tersebut, Antonio Cassano justru punya pendapat yang berbeda. Menurut mantan pemain Inter tersebut, Icardi sudah tidak mau lagi berkostum nerazzurri dan masih pantas jika dibeli dengan harga 70 juta euro lantaran performanya saat ini. Icardi memang tampil cukup menjanjikan sejak dipinjam PSG dari Inter sejak awal musim ini. Total pemain 27 tahun itu mencetak 20 gol dari 31 laga kompetitif. Terungkap keputusan Jose Mourinho yang bikin Peter Cech kabur ke Arsenal. Keputusan Peter Cech untuk meninggalkan Chelsea dan membelot ke Arsenal pada Juli 2015 mengejutkan banyak pihak, khususnya para penggemar Chelsea. Ex-kiper Chelsea Peter Cech mengatakan jika keputusan Jose Mourinho yang membuatnya hengkang dan bergabung ke klub rival sekota Arsenal. Hal itu dikarenakan Mourinho lebih memilih Thibaut Courtois sebagai kiper utama dan membuat Cech menjadi kiper kedua. Dean Henderson yakin dirinya lebih baik daripada David De Gea. Manchester United menghadapi dilema besar mengenai siapa yang layak dijadikan kiper utama mereka musim depan. Meskipun masih memiliki David De Gea, penampilan gemilang Dean Henderson yang dipinjamkan ke Sheffield United pun tak bisa diabaikan begitu saja. Meski demikian, Henderson disebut tidak berminat kembali ke Old Trafford jika De Gea masih bertahan di sana musim depan. Kiper berusia 23 tahun itu tak ingin sekedar menjadi cadangan bagi De Gea. Dean Henderson menegaskan bahwa ia yakin lebih baik dari David De Gea dan pantas menjadi kiper utama musim depan.
Tak bisa profesional, bintang Real Madrid disebut anak manja. Menurut jurnalis asal Spanyol Ivan Meja, redupnya penampilan James bersama Los Blancos bukan diakibatkan oleh pelatih Zinedine Zidane. Meja berpendapat bila masalah sesungguhnya ada di dalam diri pemain 28 tahun tersebut. James ditudingnya sebagai pemain manja yang tidak mau meraih sukses dalam karirnya. Meja juga menganggap ex-penggawa AS Monaco itu selalu ingin menjadi figur utama di timnya. Menurut Meja, James pernah berselisih dengan Rafael Benitez dan Claudio Ranieri saat berada di Monaco. Selain itu, pelatih timnas Kolombia Carlos Queiroz telah menyingkirkan James dari tim Kolombia karena dia tidak tahan dengan pemain yang berbicara buruk tentang dirinya. Ligue 1 selesai lebih awal, pemain diserukan mogok musim depan. Mantan pelatih Paris Saint-Germain dan Toulouse, Antoine Kombouaré, menyerukan kepada para pemain Ligue 1 Prancis agar melancarkan aksi mogok musim depan kalau otoritas Liga tidak menambah jumlah peserta menjadi 22 tim. Kombouaré sendiri menilai kebijakan menuntaskan Liga terasa tidak adil karena otomatis menutup peluang tim-tim mengejar target masing-masing, khususnya mereka yang harus turun kasta. Ia berharap pemain siap melakukan boikot kalau Amiens dan Toulouse tidak bertahan di divisi tertinggi dengan dua klub Ligue 2 tetap promosi sehingga jumlah kontestan bertambah menjadi 22 pada musim mendatang. Bundesliga akan mulai lagi, Coutinho malah absen 6 pekan. Gelandang Bayern Munich Philippe Coutinho tak bisa tampil saat Bundesliga bergulir lagi pekan depan. Coutinho butuh waktu 6 pekan untuk pulih usai operasi. Itu berarti Coutinho harus melewatkan pertandingan perdana Bundesliga usai ditangguhkan karena pandemi virus corona. Absen selama 6 pekan juga bisa saja berarti Coutinho tidak akan tampil lagi di sisa musim ini. Skenario terbaik bagi ex pemain Liverpool itu adalah kembali di pertandingan terakhir Bayern di Liga pada Juni mendatang. Hasil Liga Korea Selatan, Pohang menang 2-0 atas Busan. Bermain di Pohang Steelyard, tim tuan rumah berhasil unggul di menit ke-24 lewat aksi Iljuchenko. 김용환의 크로스 잘 풀었어요. Pohang berhasil memperbesar skor pada menit ke-71 lewat eksekusi penalti Palosevic. 팔로세비치 대 김호준. 그대로 가운데 득점. Skor 2-0 untuk kemenangan Pohang bertahan hingga laga usai. Dengan kemenangan ini, sementara Pohang berada di peringkat ketiga, sedangkan Busan tertahan di peringkat ke-10. Hasil Liga Korea Selatan, Gangwon menang 3-1 atas Seoul. Bermain di Chuncheon Songnam, tim tamu berhasil unggul terlebih dahulu lewat aksi Park Dong-jin pada menit ke-37. 박동진 돌아들어 알리바이프 그대로 오른발 슈팅 마무리 골! Tim tuan rumah baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-53 lewat aksi Kim Ji-hyun. 패스 전진합니다. 박스 안쪽까지 띄워주는 공. 자, 길게 골! Pada menit ke-85, Gangwon berbalik unggul berkat gol Cho Jae-won. 트래핑 중앙으로. 자, 골! Pada menit ke-87, Kim Song-dae memastikan kemenangan Gangwon menjadi 3-1. 김승대. 자, 마지막 라인까지 끌고 들어갑니다. 잡아놓고 오른발 슈팅! 골! Hasil tersebut membuat Gangwon sementara berada di peringkat kedua, sedangkan Seoul berada di peringkat ke-8. La Liga, ada 5 pemain positif virus corona. Semua tim di 2 divisi teratas sepak bola Spanyol, La Liga dan divisi kedua atau Segunda Division telah menggelar tes kesehatan. Hal itu dilakukan setelah pemerintah Spanyol mengizinkan klub berlatih kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil tes tersebut, La Liga mengkonfirmasi ada 5 pemain yang positif. Tidak dijelaskan siapa dan dari klub mana yang terjangkit, namun jumlah tersebut juga mencakup tim divisi Segunda. Tiga pemain Brighton dan Hove Albion positif corona. Sebelumnya sudah ada 2 pemain Brighton yang mengidap virus corona.
Keduanya telah pulih. Namun kini ada 1 orang lagi yang terkena virus asal Wuhan tersebut. Seperti 2 lainnya, nama pemain yang ketiga ini juga tak disebut oleh pihak klub. Pemain tersebut akan dikarantina selama 2 pekan, sedangkan para pemain Brighton lainnya dikabarkan akan tetap berlatih secara mandiri, baik di rumah maupun di markas latihan klub. Dengan adanya kasus ini, Brighton pun meminta Premier League memberikan panduan latihan kepada klub-klub agar kesehatan pemain bisa terjamin dan Liga Inggris bisa kembali berjalan seperti yang diinginkan. Ada kasus baru, Bundesliga pastikan kompetisi tetap lanjut. Klub Bundesliga 2 Dynamo Dresden harus menjalani karantina selama 2 minggu. Penyebabnya ada 2 pemainnya yang positif corona. Kasus ini muncul sepekan jelang sepak bola di Jerman kembali bergulir, usai ditunda sejak Maret akibat pandemi corona. Bundesliga dan Bundesliga 2 direncanakan kembali digelar pada 16 Mei mendatang. CEO Bundesliga Christian Seifert menilai kasus di Dresden tak akan menyurutkan rencana awal. Liga Jerman akan tetap dilanjutkan pekan depan. Aturan baru Bundesliga, tuan rumah dianggap kalah jika supporter datang ke stadion. Direktur olahraga Eintracht Frankfurt, Freddy Bobic, mengingatkan fans untuk tidak datang ke stadion saat Bundesliga kembali berlanjut. Frankfurt sendiri akan menjamu Gladbach pada laga perdana usai tertunda sejak Maret lalu. Sejumlah persiapan terus dilakukan termasuk berdiskusi dengan fans. Mereka berharap fans bisa mengerti aturan dengan tidak menonton laga Bundesliga secara langsung. Karena jika kedapatan ada fans yang datang ke stadion, maka tim tuan rumah akan dianggap kalah. Ajax tak akan jual murah pemain-pemainnya. Pandemi COVID-19 diperkirakan berdampak besar ke bursa transfer sepak bola. Ajax sudah memastikan melepas Hakim Ziyech ke Chelsea di bursa transfer mendatang. Masih ada sejumlah pemain yang dikaitkan dengan klub lain. Sebut saja Donny van de Beek yang kabarnya diincar Real Madrid dan Andre Onana yang dihubungkan dengan Barcelona dan Chelsea. Wabah virus corona diperkirakan membuat harga-harga pemain turun drastis. Namun Ajax menegaskan tak akan mengobral aset mereka. Terungkap, 6 klub Serie A belum bayar gaji pemain sejak Januari. Di tengah perdebatan perihal pemotongan gaji di tengah krisis virus corona, terungkap bahwa 6 kontestan Serie A Italia absen memenuhi kewajiban finansial mereka kepada pemain. Sebagaimana diwartakan La Repubblica, paling tidak ada 6 klub kasta tertinggi Italia yang belum membayarkan gaji pemain terhitung sejak Januari. Tidak disebutkan klub-klub mana saja yang menunggak gaji tersebut. Klub-klub ini memanfaatkan celah peraturan di mana pemenuhan gaji bulan Januari, Februari, dan Maret baru akan dicek oleh otoritas pada akhir Juni. Musim depan, Madrid dan Barca pangkas gaji pemain 30%. Dilansir AS, kedua raksasa itu berencana untuk memangkas gaji tim utama hingga 30% di musim 2020-2021. Barcelona yang punya tagihan gaji tinggi setiap musimnya, sekitar 583 juta euro, setidaknya bernafas jika hal ini dilakukan. Barcelona akan menghemat sekitar 230 juta euro atau sekitar 3,7 triliun rupiah jika para pemain setuju dengan pemotongan tersebut. Sementara itu, pemain Madrid juga akan dipotong dengan besaran sama sehingga klub bisa berhemat banyak. Apalagi Madrid kini tengah merenovasi Santiago Bernabeu yang tentu butuh biaya tak sedikit. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!